Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla fi ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nasihat dan petunjuk yang telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, pada umatnya ini sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan-pesan, nasihat atau petunjuk yang banyak itu adalah apa yang pernah beliau ucapkan sebagai jawaban atas pertanyaan seorang sahabat radhiyallahu taala. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan, ajarkan, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang saya tidak perlu lagi menanyakannya kepada siapapun selain darimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan dua hal. Nasihat, petunjuk yang begitu penting namun sangat pendek. Beliau hanya mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqamah di atasnya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu ciri nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat, petunjuk kepada para sahabatnya dan juga kepada kita semua. Nasihat yang begitu penting namun semuanya pendek-pendek. Salah satu manfaatnya, kata para ulama kita, adalah agar nasihat itu mudah dihafal dan mudah senantiasa diingat dimanapun kita berada, untuk kemudian senantiasa dijadikan pedoman dan petunjuk.
Kalau kita lihat contoh yang lain, misalnya ketika seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah SAW, minta dinasihati, Nabi hanya mengatakan, la taghdab, jangan marah. Sahabat itu mengatakan, summa ayya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Ditanya lagi, summa ayya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Nabi hanya mengatakan lagi, la taghdab, jangan marah. Nasihat yang sangat penting, dan sahabat itu selalu minta ditambah apa lagi. Namun Nabi hanya mengatakan la taghdab, jangan marah. Pendek sekali, namun ternyata kalau diperhatikan lebih jauh, kandungan makna kata la taghdab, jangan marah, sangat dalam dan sangat luas. Sama dengan hadis kita ini, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau diminta oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu untuk memberikan satu nasihat, satu perkataan di dalam Islam yang bisa dijadikan pedoman oleh sahabat itu dan juga untuk kita semua tentunya. Beliau hanya mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqamah di atas. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu bukan sekedar di bibir saja. Yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu bukan sekedar pengakuan yang keluar dari bibir kita, saya beriman, saya beriman. So, mengapa? Di dalam Al-Qur'an sudah pernah ada sekelompok orang yang mengatakan saya beriman, kami beriman, tetapi pengakuannya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil a'rabu amanna. Ingatlah ketika sekelompok orang Arab, orang Badui mengatakan amanna, kami telah beriman. Justru ditolak Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang mereka katakan kami telah beriman, iman yang telah mereka klaim, yang telah mereka akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru ditolak Allah Subhanahu wa taala. Allah justru memberikan alternatif, mengatakan walakin qulu aslamna. Untuk sekarang katakan saja dulu aslamna, kami sudah Islam. Sudah pun beriman belum? Apa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu iman yang kalian klaim, iman yang kalian akui, iman yang kalian persaksikan itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berani mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah keimanan yang sudah tertanam di dalam hati-hati kita. Keimanan yang tidak hanya lepas di bibir, tetapi juga diakui di dalam hati-hati kita, tertanam kuat di dalam hati-hati kita, yang kemudian lahir sebagai amalan-amalan soleh di dalam oleh anggota tubuh kita. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira contoh iman yang ingin digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Yasir radhiyallahu anhu bersama istrinya Sumayyah, bersama anaknya Ammar, disiksa oleh orang-orang musyrik Makkah pada saat itu. Yasir akhirnya dibunuh. Sumayyah akhirnya menjadi wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Mereka berdua dibunuh di hadapan anaknya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala dalam keadaan sedih yang demikian besarnya. Kemudian ditambah dengan siksaan yang begitu beratnya, Ammar dipaksa untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ammar dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi. Dalam keadaan yang seperti itu, keadaan yang berat seperti itu, Ammar mengucapkan kata-kata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu orang-orang musyrikin maka gembira, tidak terkira. Kenapa? Bahwa mereka menganggap mereka telah berhasil menarik kembali salah seorang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira bukan main. Tetapi ternyata
Subhanahu wa taala menurunkan pembelaannya kepada Ammar dari atas langit yang sampai saat ini dan akan terus-menerus kita baca. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah Subhanahu wa taala justru mengakui bahwa Ammar adalah orang yang hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Meskipun mulutnya mengucapkan satu pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dengan hatinya. Hatinya tetap tenang dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua gambaran kisah yang sangat berbeda. Yang pertama tadi sekelompok orang mengaku beriman, namun divonis Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka belum beriman, imannya belum masuk ke dalam hatinya. Kisah yang kedua adalah Ammar yang mengucapkan kekufuran, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Yang kedua inilah yang ingin digambarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa itulah sebenarnya iman yang diminta, itulah iman yang dicari, itulah iman yang dituntut. Itulah iman yang ketika diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amantu billah, itulah yang kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya keimanan ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia adalah landasan atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Landasan di atas segala amal saleh, ibadah yang kita kerjakan di muka bumi ini. Dia ibarat rel, dia ibarat sirkuit yang kita lalui menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumastaqim." Setelah mengikrarkan, mempersaksikan, mengucapkan bahwa saya telah beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu istiqomahlah di atasnya. Mengucapkan yang pertama tadi sudah berat, sebab tidak semua orang yang mengucapkannya justru diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua ini jauh lebih berat dari yang pertama tadi. Istiqomah di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak halangan, terlalu banyak rintangan, terlalu banyak hal-hal yang bisa menggiring seseorang keluar dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hal yang bisa menyebabkan orang lari dari sikap istiqomahnya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa semua orang yang mengaku beriman pasti diuji Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji? Ayat ini datang dalam bentuk pertanyaan yang tentu saja tidak membutuhkan jawaban. Jawabannya sudah jelas. Semua yang mengaku beriman pasti diuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya berbentuk musibah. Ada juga orang diuji dengan kesenangan. Di sanalah ada yang lulus, di sana pula ada yang tidak lulus. Di sana ada yang istiqomah, betapapun beratnya ujian itu, di sana pula ada orang-orang yang berguguran dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa istiqomah itu susah? Karena di dunia ini kita tidak tinggal sendiri. Setiap saat, setiap hari kita membaca, kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk hidayah kepada jalan Allah yang lurus itu. Namun di saat yang sama ada juga makhluk yang lain yang tujuannya adalah menjauhkan kita dari jalan yang lurus itu. Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum shiratal mustaqim, kata iblis ketika diusir Allah Subhanahu wa taala.
fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kalau sudah seperti itu putusannya, saya akan halangi mereka, saya akan palingkan mereka dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, lalu saya akan datang kepada mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga tidak banyak di antara mereka yang akan kau dapati bersyukur kepada. Ternyata kita tidak sendiri di dunia. Di sanalah ada orang yang tetap istiqomah, berhasil memenangkan pertarungannya dengan iblis, dan di sana pula ada orang-orang yang kalah dan harus tunduk di hadapan iblis. Yang ketiga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa susah istiqomah di atas keimanan ini? Karena orang-orang yang beriman akan menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz. Dan tidaklah mereka dendam, tidaklah mereka bermusuhan, tidaklah mereka benci orang-orang kafir, tidaklah mereka benci, tidaklah mereka dendam, tidaklah mereka memusuhi orang-orang yang beriman, illa an yu'minu billah, kecuali karena mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja alasan. Kenapa ada permusuhan antara orang muslim dan non muslim? Itu saja alasannya. Karena kita beriman dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang satu itu cukup bagi mereka untuk membuat segala bentuk makar dalam rangka memusuhi kaum muslimin. Meskipun mereka pun sejatinya orang-orang kafir, sejatinya juga bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Mereka juga meremehkan orang-orang Nasrani. Di dalam Al-Qur'an yang sama, orang-orang Nasrani juga mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Yang kata para ulama kita ini adalah lambang permusuhan mereka yang abadi. Namun ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman, mereka bersatu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang kafir itu saling membantu antara satu dengan yang lain. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, tolong menolong, bantu membantu di dalam keimanan, di dalam kebaikan, takun fitnatun fil ardh, mereka akan menjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan menyebabkan kerusakan yang banyak. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa hal yang membuat kita begitu sulitnya istiqomah di atas keimanan yang telah kita akui. Banyak orang-orang yang telah mengakui keimanannya, namun akhirnya gugur di jalan itu karena tidak kuat. Namun tidak sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhasil dan tetap istiqomah betapapun beratnya mempertahankan keimanan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu kita tidak perlu untuk berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan hamba-hambanya itu dalam kebingungan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya sebagai pedoman, sebagai petunjuk.
Salah satu hal yang bisa membantu kita untuk tetap istiqomah di atas keimanan kita adalah banyak-banyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang banyak berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada jalan kami yang lurus. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding lurus dengan jihad yang dilakukan seorang hamba. Semakin banyak jihad yang dilakukan seorang hamba, semakin besar hidayah yang diberikan kepadanya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jihadnya, semakin kecil pula hidayah yang diberikan kepadanya. Dan kata beliau, jihad dalam ayat ini adalah jihad dalam pengertiannya yang luas, yaitu usaha setiap hamba untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikerjakan, maka semakin besar hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, semakin banyak yang ditinggalkan, semakin sedikit yang dikerjakan, maka semakin kecil pula hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu cara untuk tetap istiqomah di atas jalan keimanan ini, dengan banyak-banyak meminta dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara salah satunya adalah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayahnya sehingga kita bisa tetap istiqomah di atas keimanan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma salli ala Islam wal muslimin, Allahumma salli ala Islam wal muslimin, Allahumma salli ala Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ya qawiyyun ya matin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqim shalah.